Halo, kita berjumpa kembali. Sudah lama saya tidak membuat video. Ini saya kemarin sibuk merancang bot untuk soft launch ini, versi yang barunya. Tapi saya masih testing, belum selesai juga. Kemudian juga saya ada main-main dengan AT Tiny. Yang biasa kita main dengan AT Mega ya. Ini AT Tiny 85. Menarik juga. Nah, selain itu juga saya ini ada melanjutkan proyek lama sebenarnya. Ini proyek message board yang pakai Bluetooth. Kalau Anda belum tahu atau mungkin baru bergabung dengan channel saya, nanti saya akan kasih linknya di deskripsi. Jadi silakan dicek video yang sebelumnya, itu cara kerjanya seperti apa. Ambilkan versi yang lamanya. Nah, ini versi yang lamanya. Masih ingatkan dengan bot ini. Jadi Max 72 atau 9 langsung ditancap ke sini. Nah, ini versi yang sudah bagus, sudah ada casingnya ya, dan di dalamnya ada baterai. Tombol satu untuk menyalakan ya. Nah, ini ada indikator baterainya juga, bisa dicas. Nah, ini saya mau sharing sedikit isinya. Sebenarnya ini ada apa saja di dalamnya. Jadi ada baterainya seperti apa, modulnya apa. Ini saya mau sharing. Oke, kita mulai saja ya. Ini saya akan matikan dulu. Ini sebenarnya project ini sempat berhenti lama karena saya bingung juga mau pasang casingnya seperti apa. Kebetulan saya ada teman yang hobi dengan main printer 3D, jadi dia membantu saya mencetakkan casing ini, sebuah casing selular. Jadi bisa digabung seperti ini. Kalau yang ini ya, ini mungkin nggak muat karena ada bautnya panjang. Kita ambil yang seperti ini. Ini masuk di sini. Kemudian tutup. Dan desain ini juga sebenarnya bukan saya buat sendiri. Desain ini saya dapat dari internet juga, dari Thingiverse. Nanti akan saya share juga linknya, desain yang saya pakai ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini dia modular, jadi bisa ditambah, bisa diperpanjang, atau bisa di. Nah, ini yang saya buat. Di atasnya ini ada akrilik ya. Ini untuk menutupi. Nah, ini juga dia sudah ada alurnya. Ini desainnya bagus sekali. Begini ya. Nah, ini dia ada model separuh seperti ini. Jadi ini bisa ditambahkan kalau misalnya kita mau pakai dua modul. Ini bisa ditambah di sini. Nah, ini benar-benar modular. Ini saya pakai ini satu yang panjang dan dua yang setengah ini. Ini untuk casingnya, nanti saya akan share juga desainnya, link di Thingiverse-nya itu desain yang saya pakai. Sekarang yang mau saya bahas adalah apa isi dari dalam casing ini. Nah, ini saya coba buka ya. Ini LED untuk penanda baterainya. Ini saya pasang menggunakan konektor JST supaya gampang kalau mau buka
Kemudian ini baterainya yang saya pakai, Lipo. Ini juga saya pasang dengan menggunakan JST. Ini Lipo ini saya beli, ada banyak yang cuma buat saya main ya. Ini ada, dia sudah termasuk dengan konektor JST nya ini JST PH harusnya ya. Dia pitch nya itu sekitar 2 mili. Kalau yang umumnya pin yang kita pakai di ini kan 2,54. Kalau ini dia 2 mili. Ini saya support dulu supaya mau kasih lihat ya. Ini juga. Oke, itu saya tidak buka semua karena pasangnya agak repot. Nah, ini board yang sama yang seperti tadi, cuma saya solder ulang, saya buat yang baru karena kalau yang dibuat sebelumnya itu saya pasang semua kan. Ini ada jack powernya 3,5 mm ini. Ini kalau saya pasang ini dia tidak bisa masuk ke dalam casingnya, jadi saya bikin ulang. Ini tidak saya pasang. Kemudian switch on off ini juga saya tiadakan, saya short aja langsung saya pasang jumper langsung ya, pakai kabel, pakai kawat kaki dari resistor itu saya masukin di sini. Kemudian nah ini juga USB saya tidak pasang. Ini ada ground switch, ini juga langsung saya sambungkan langsung, tidak saya pasang jumpernya. Kalau dulu saya buat itu tujuannya untuk bisa mengukur arus yang terpakai. Oke, jadi cuma saya pasang jumper ini buat program. Kemudian VN nya saya pasang ke kabel langsung keluar. Nah, untuk pakai baterai Lipo ini kita perlu ada board untuk kontrol voltasenya sisa berapa, supaya kita tahu kapan harus mencas. Dan juga untuk mencasnya juga kita tidak boleh sembarangan, harus ada modul khusus untuk mencas. Nah, sebelumnya itu saya ini yang kartu mana yang saya pakai ya. Sebelumnya saya mencoba mau pakai ini rencananya. Ini TP4056. Ini biasa dipakai untuk cas baterai lithium ion yang diambil dari baterai apa namanya, laptop bekas itu. Nah, ini banyak yang pakai untuk mencas itu. Satu modul ini bisa untuk mencas 1 sel ya. Ampernya itu kurang lebih 1 ampere dia maksimum untuk keluar untuk casnya. Inputnya 5 volt. Nah, outputnya ini dia ada proteksinya itu. Ini B plus B minusnya ini ke baterai, out plus out minusnya ini untuk outputnya itu. Nah, tadinya saya berencana mau pasang ini untuk di dalam modul sini ya. Ini ada boost converter, jadi dari sini outputnya kan 3,7 ya, antara 3 volt sampai 4,2 maksimum kalau dia lagi full. Cuma karena ini kok rasanya agak kurang enak ngelihatnya, ini banyak sekali modul yang harus dipasang. Jadi ini satu, kemudian ini boostnya, kemudian di sini juga tidak ada indikator apakah baterai ini sisa berapa dan kapan harus dicas, juga indikatornya agak susah. Ini ada indikator untuk pada saat casnya saja, casnya sudah penuh atau belum, tapi pada saat baterainya habis dia tidak ada indikator. Nah, ini jadi saya nggak jadi pakai. Dan kebetulan saya menemukan ini ada modul, saya buka saja. Nah, ini modul berapa in 1 ya, dibilangnya 4 in 1. Mungkin ada yang pernah lihat. Modul ini memiliki semua fungsi yang saya perlukan. Dia ada LED indikator, ini 25%, 50%, 75%, 100%. Ini kapasitas baterainya. Kemudian ini on off nya, tekan 1 kali dia on.
Kemudian kalau kita mematikan, tekan dua kali dalam durasi 1 detik dia akan off outputnya. Kemudian ini juga ada bisa kita solder ya, ambil dia punya untuk button ini, jadi tidak perlu dicopot buttonnya, kita ambil saja yang dari sini, ada pad untuk bisa disolder. Nah ini juga dia sudah ada proteksi dan juga sudah ada, bisa dia ada charge protection, discharge protection, jadi bisa over current protection, over voltage protection, lower voltage juga. Jadi kalau misalnya baterainya sudah mau habis, dia bisa cut off juga. Kalau charge sudah penuh, dia juga bisa hentikan charge-nya. Jadi ini ada bat dan ground, ini untuk baterai, out 5 volt, dan ground outputnya itu 5 volt. Jadi dia juga sudah ada boost converternya, menaikkan dari antara, kan ini kan kita pakai antara 3 volt sampai 4,2. Kalau full 4,2, kita pakai sampai habis, yang mungkin tidak sampai habis sama sekali, sampai 3 volt lah kita pakai. Nah itu dinaikkan jadi 5 volt, jadi dia stabil di 5 volt. Kemudian V-in dan ground. Nah ini untuk inputnya, ini saya pasang ke sini. Jadi kalau kita mau cas, masuknya di situ. Nah ini semua saya keluarkan, ya kan? Saya keluarkan supaya bisa cas. Kemudian pasang lagi ya. Oke. Ini saya pasang lagi. Ini modular begini lebih enak kita copotnya kalau saya pakai konektor yang seperti ini. Ya, konektor ini sebaiknya sih saya ada beli crimpingnya, jadi gampang untuk membuat sendiri konektornya. Ini akrilik 2 mili, ukurannya saya sesuaikan dengan casingnya. Nah, sedangkan untuk ini indikator ini LED yang SMD ini semua saya copot. Jadi saya pakai blower ya, solder blower ini, semprot dengan suhu panas, nanti kan dia akan timahnya meleleh kan, bisa dicabut. Nah, copot semua, kemudian saya sambungkan kabel. Nah, saya pasang dengan konektor juga. Jadi sini ada terlihat ya, kalau nggak yakin yang mana kutub positif mana kutub negatif, dites aja dengan multimeter. Dicopot semua. Ini juga saya pasang dengan kabel, dikeluarkan dengan LED ini supaya saya bisa tahu kapan saya harus mengecas. Ini kan masih 3 ya. Nah, kalau saya mau ngecas, saya tinggal, ini dia inputnya ini kalau tidak salah dia sampai 5,5 volt ya. Charger baterai, charger handphone itu biasanya rata-rata sekitar segitu. Jadi ini kebetulan saya punya adaptor 5 volt, kita colok ya, kita lihat apa yang terjadi. Nah, kalau dia ngecas, dia akan kedap-kedip seperti ini ya. Jadi modul kecil ini saya tidak perlu pakai modul proteksi untuk ngecas, dan saya tidak perlu pakai boost converter terpisah. Ini semua sudah ada di dalam satu modul ini. Nah, ini modul ini yang membuat saya jadi balik lagi mau menyelesaikan proyek yang satu ini ya. Selain ini juga nanti sebenarnya ada juga
yang saya mau bagikan mengenai kontrol Bluetooth-nya. Sekarang ini oke, sekarang ini saya ini mana dia lagi deh. Tidak jalan. Oke, ini di dalam ini ada HM10. HM10 saya bisa pakai dengan iOS. Ini biasanya seperti yang di video sebelumnya sudah saya tunjukkan, bahwa ini saya bisa kontrol, saya bisa bikin mau teksnya seperti apa, ya. Ya, ini bukan nomor saya ya, jangan ditelepon. Nah, selain dengan menggunakan handphone, bisa kalau pakai HC05 atau HC06 kan Anda bisa bikin aplikasi menggunakan Android, atau kalau ada yang bisa membuat dengan aplikasi iOS juga sama. Yang penting format dari message-nya itu dilihat dari aplikasi di dalam yang file Ino-nya, itu file Arduino-nya, source code-nya. Di situ ada formatnya seperti apa. Ini saya ambil dari sampel code-nya MD Parola, jadi saya hanya modifikasi dari sana saja. Kalau misalnya ada ya, kalian mau buat sendiri programnya juga sangat bisa sekali, mau formatnya ganti juga bisa sekali. Ini saya pakai yang aplikasi yang sudah jadi jadi sebenarnya ini koneksi Bluetooth-nya sendiri itu sangat umum ya. Nah, selain dengan menggunakan ini handphone, sebenarnya ada lagi cara yang baru yang saya dapatkan juga dari si Kevin Dara yang share itu. Dia bisa membuat aplikasi via browser untuk mengontrol Bluetooth-nya ini, untuk kirim data ke Bluetooth. Jadi ya, tapi itu nanti untuk video selanjutnya saja. Ini hanya saya mau share mengenai casingnya, kemudian modul satu ini ya, untuk bisa dipakai dengan baterai lipo seperti ini. Karena kan saya sering share di forum bahwa baterai lipo lithium ion itu tidak seharusnya dipakai polos begitu saja, karena cukup berbahaya. Baterai ini over recharge, bisa terbakar, jadi tidak boleh dicas sembarangan. Discharge terlalu banyak, terlalu habis juga akan langsung merusak baterai ini. Jadi, nah ini kebetulan baterai lipo umumnya ini kalau sebentar, saya coba cari angle-nya. Nah, dia ada bot proteksinya sini ya, jadi ini bisa pakai langsung, dia sudah ada bot proteksinya. Tapi saya tidak tahu ini bot proteksinya ini sepertinya cuma untuk proteksi saja, tidak ada casnya. Jadi ini cuma untuk menjaga supaya tidak over discharge dan overcharge. Dia bisa, seharusnya sih begitu, tapi saya tidak mengetesnya secara khusus untuk hal ini. Dan lebih baik ya kalau ada modulnya seperti ini sangat membantu sekali. Jadi dengan ini kita bisa pakai baterai lipo ini, atau bisa pakai baterai lithium ion juga bisa, yang 3,7 volt ya. Ini dia ditujukan untuk 3,7 volt. Jadi jangan pakai yang lithium iron atau PO4 itu 3,2, itu beda lagi. Ini tidak bisa pakai yang ini. Ini juga nanti kalau misalnya ada yang tertarik dengan modul ini, nanti saya kasih linknya untuk ke AliExpress saja langsung. Nah, sedangkan untuk yang ini button ini dia ada lampunya di sekelilingnya itu. Jadi ada 2 untuk push buttonnya dan 2 untuk lampunya. Di kakinya ada 4. Ini juga nanti saya share juga linknya. Sebenarnya di video-video yang sebelumnya sepertinya saya pernah share juga tentang ini. Saya ada pakai ya, saya ada koleksi ini cukup banyak ya. Oke, ini video singkat saja untuk update apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya bikin. Nanti kita share lagi yang lain ya. Ini semoga ini bisa jadi membantu mungkin yang sedang mencari inspirasi mau bikin project apa.
ya. Sementara itu saja update video dari saya, update mengenai apa yang sudah saya bikin terakhir ini ya. Kalau Anda suka dengan video seperti ini dan proyek-proyek seperti ini, mungkin bisa bantu di like, dan juga jangan lupa di subscribe supaya saya juga makin semangat untuk membuat video-video seperti ini untuk sharing ke kalian semua. Oke, itu saja. Terima kasih.